Shalom, selamat pagi rekan-rekan sekerja Allah. Bertemu lagi dengan saya di dalam renungan pada hari ini. Kita akan berdoa dulu ya sebelum kita memulai renungan kita. Yuk. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau sudah begitu baik buat kami Tuhan. Kalau setiap hari kami masih boleh bangun dan pagi ini juga Tuhan. Kami tahu bukan cuma biasa-biasa aja, tapi ini adalah hari yang spesial yang Tuhan berikan buat kami. Kalau kami masih boleh bernafas, masih boleh menjadi berkat Bapa untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan renungan. Biar Tuhan renungan ini boleh merema dalam hati kami dan beri kami hati yang taat, yang mau dengar-dengaran Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya Yesus, amin. Shalom. Hari ini saya akan bawa tentang, masih temanya tentang ketaatan, tapi saya mau bawa skupnya kecil di dalam sebuah rumah tangga. Dalam rumah tangga berarti kita punya mama, papa, dan anak. Saya juga akan ambil dari ayat yang seperti biasa kita baca bersama-sama. Itu dari 1 Petrus 3, satu perikop semua, satu pasal semua itu 1 Petrus 3. Dan sebagian dari 1 Petrus 5. Ya, saya bacain sebagian-sebagian. Sekarang saya mau ngomong tentang ini dulu, 1 Petrus 3 ayat 1. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suami, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Oke, nah yang itu yang saya mau bahas dulu. Saudara, kita tuh jadi istri itu, perannya itu paling complicated saudara. Saya kan wanita ya, berarti saya istri posisinya. Jadi istri itu, posisi kita itu paling complicated. Kenapa? Karena kita itu namanya penolong. Tapi kita juga nggak boleh sombong. Kita kan namanya penolong ya, berarti kita lebih bisa ya dari mereka ya. Benar nggak? Kalau kita pikir-pikir boleh dong kita gede kepala. Gue yang nolong elu loh gitu istilahnya gitu kan. Apa-apa tuh gue yang bantu loh gitu istilahnya ya. Boleh dong gue sombong. Nggak ada gue lo nggak bisa apa-apa. Kesannya begitu ya. Kita bisa ngomong gitu. Wah belagu banget. Boleh dong kita sombong. Tapi Allah katakan istri-istri harus tunduk sama suami. Saudara, sebenarnya tuh kita istri itu punya sekali banyak potensi untuk menanduk suami saudara. Contoh ya, istri-istri yang bekerja. Istri-istri yang pekerjaannya gajinya lebih gede dari suami. Istri-istri yang super mom, semua dia bisa kerjain. Oke? Belum lagi istri-istri yang dominan. Ya, jadi ada banyak sekali potensi istri-istri itu untuk menanduk suaminya. Ya, kadang-kadang kita nemuin istri-istri yang mereka orangnya dominan. Jadi akhirnya dia nggak mau tuh disetir sama suaminya. Dia ngerasa saya bisa sendiri, menurut saya begini lebih benar gitu kan. Sementara suaminya apalagi orang-orang yang ya udahlah terserah kamu lah gitu kan. Itu kan akhirnya membuat sang istri itu menjadi makin hari makin dominan ya. Akhirnya dia jadinya dia nyetir suaminya, bukan suaminya yang mengepalai dia istilahnya gitu kan. Apa-apa semua keputusan istri. Istri yang ngambil keputusan, istri yang begini, istri yang begitu gitu. Nah akhirnya si istri tidak akan punya ketundukan sama suami saudara. Mereka akan menjadi orang-orang merasa, oh semuanya saya ngambil bukan suami yang ngambil. Jadi dia nggak bakalan tunduk istilahnya begitu. Ya kan kamu nurut sama saya. Kata nurut itu aja udah membuat sang suami akhirnya tidak menjadi sebuah figur yang harus memimpin. Karena dia dipimpin sama istrinya. Nah, tapi Alkitab mengatakan bahwa kita harus tunduk sama suami. Ini bukan perkara mudah untuk orang-orang yang seperti ini. Tapi kita harus belajar saudara. Kita harus belajar mempercayakan suami-suami kita yang orangnya model begini nih. Supaya dia itu bisa belajar untuk memimpin sebuah keluarga. Ajar dia untuk bisa belajar memimpin sebuah keluarga. Jadi jangan lagi kita yang mengambil keputusan-keputusan. Biarkan dia belajar mengambil keputusan-keputusan. Dan kita belajar untuk tunduk sama apa yang menjadi keputusannya. Walaupun mungkin menurut kita tidak baik. Tapi dia belajar. Dan dengan belajar kita menjadi lebih pandai. Suami kita juga menjadi lebih bisa. Karena kalau kita sebagai istri nggak pernah kasih kesempatan suami kita untuk belajar, otomatis dia nggak akan pernah bisa saudara. Ya, jadi saudara harus belajar. Untuk istri-istri yang model dominan. Belum lagi istri-istri yang punya penghasilan lebih besar dari suami. Wah, saya gajinya
30 juta. Suami saya cuma 10 juta. Uang saya yang pegang, saya yang kendaliin. Suami mau jajan apa? Nggak boleh. Saya yang atur, ya kan? Uang saya lebih banyak. Uang suami, uang bersama. Uang istri, uang sendiri, ya kan? Nggak bisa saudara begitu. Uang bersama ya uang bersama, ya kan? Nah, akhirnya kalau istri-istri yang punya penghasilan lebih besar, kadang-kadang mereka juga akan jadi orang-orang yang secara tidak langsung, secara tidak sadar, mereka akan menjadi orang-orang yang susah tunduk sama suami. Karena kadang-kadang uang itu mengendalikan keadaan, saudara. Tapi kita sebagai istri diajar untuk tidak boleh seperti itu. Kita harus tunduk sama suami, ya kan? Dan itu juga bukan perkara yang mudah. Jadi kita harus mempunyai satu mental yang mengalah, benar-benar super mengalah, supaya kita tetap berada di bawah posisi suami. Begitu juga dengan kalau kita merasa kita itu super mom, serba bisa. Apa juga kalau nggak ada kita di rumah berantakan rumah. Kemudian kita merasa, wow, I am the first lady in the house. Saya yang paling bisa semuanya. Oke, kemudian kita lagi-lagi tidak mau tunduk sama suami. Itu juga nggak bisa, saudara. Walaupun semua kita kendalikan, satu rumah urusannya kita. Tapi untuk hal-hal yang kritikal, hal-hal yang penting, apa yang suami kita katakan, kita harus tunduk. Dan untuk beberapa orang yang dalam kondisi seperti ini, saya soalnya punya satu teman yang orangnya sifatnya dominan. Dia benar-benar susah tunduk sama suaminya. Suaminya ngomong disela terus gitu kan. Ya saya dengerinnya ketawa-ketawa aja saudara. Tapi karena orang ini dominan banget ya, susah untuk ngomongin dia. Tapi ya kita coba cari cara gitu. Bagaimana caranya saya bisa ngomong sama dia. Kadang-kadang saya suka selipin kalau lagi ngobrol gitu kan sedikit-sedikit. Iyalah kita biar gimana harus pria itu prioritas lah. Kita harus dengerin mereka ngomong apa. Wah dia bisa balas saya lagi. Gak bisa Tin, masalah dia gini gitu tuh. Wah gitu kan. Dia akan counter saya balik gitu. Nah itu sulit saudara, tapi kita benar-benar harus punya belajar dari Tuhan tuh. Minta ketundukan, Tuhan ajar saya tuh untuk bisa tunduk sama suami saya. Supaya bisa mau dengar suami saya punya omongan. Dan supaya suami saya bisa jadi seorang pemimpin yang baik. Ya jadi doanya harus ada dua. Yang pertama berdoa supaya suami kita bisa jadi pemimpin yang baik. Yang kedua belajar supaya kita bisa tunduk sama suami. Itu untuk istri-istri. Saya akan bahas untuk suami. Suami-suami juga sama. Suami-suami itu harus tunduk kepada Allah. Kalau suami nggak bisa tunduk kepada Allah, maka jangan harap istri Anda bisa tunduk kepada Anda. Anak-anak Anda bisa tunduk kepada Anda. Nggak bakalan bisa. Kenapa? Karena saudara itu cerminnya mereka. Saudara itu public figurnya mereka. Kalau saudara sendiri nggak bisa tunduk pada Allah, jadi jangan harap istri-istri dan anak-anak saudara, istri dan anak-anak saudara, istri-istri jadi banyak. Istri dan anak-anak saudara tunduk sama saudara, itu nonsense. Jadi suami itu adalah orang-orang yang lebih egois, lebih bergengsi, dan lebih keras kepala. Penundukan kepada Allah, apalagi yang tidak kelihatan, itu juga adalah sebuah hal yang merupakan PR yang harus dipelajari dengan sesama sama pria-pria. Jadi pria-pria, coba belajar untuk punya ketundukan sama Allah. Turunin gengsi. Belajar untuk tidak terlalu egois. Ya, dan belajar juga untuk punya ketundukan sama Allah. Anak-anak saudara semua juga akan menjadi taat kepada saudara. Ya. Nah, suami istri kalau kalian udah tunduk sama Allah, maka keluarga itu akan menjadi keluarga yang seperti yang Allah inginkan. Sampai di sini saja, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami mau punya keluarga yang tunduk Tuhan. Mulai dari istri dan suami Tuhan, ajar kami untuk punya ketundukan Bapa kepada Engkau dan kepada suami kami Tuhan. Sehingga kami bisa menciptakan sebuah keluarga yang membawa suasana surga kepada dunia ini Tuhan. Dan menjadi keluarga-keluarga yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua renungan ini. Hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya Yesus, amin. Shalom, Tuhan Yesus berkati.